Ya, kaget ya. Ya, ben kaget sing awalnya ngantuk jadi orang ngantuk. Ini sing senior-senior biasanya semangat banget. Saya cek dulu semangat Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sampaikan tepuk 1 berarti pok. Kalau saya sampaikan 1 berarti nggak usah tepuk ya. Tepuk 1 prok. Tepuk 2 prok prok. Tepuk 3 prok prok prok. Nah, mudeng, sing senior ini jauh lebih mudeng. Cek dulu biar nggak ngantuk. Tepuk 1 Hehehe, salah. Yang salah pulang, nanti nggak usah minta uang saku ke mana. Oke, ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, alhamdulillah pembicara kita sudah hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Ini pembicara yang luar biasa, anak muda yang mungkin namanya sudah sangat familiar dengan Purbalingga. Tapi sebelum kita masuk dan panggil para pembicara kita yang luar biasa, saya pantun dulu boleh? Jadi orang jangan serakah, niatkan kerja karena lillah. Supaya acaranya berkah, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita panggil langsung pembicara kita yang luar biasa. Ini para pengusaha dan para, apa ya bahasanya ya, praktisi. Selain praktisi juga kodeane nang kono gitu lah ya. Ini yang pertama ada founder dari CEO, kalau dulu terkenalnya Kampung Marketer, saya bacanya Commerce gitu ya Mas. Nah, ini CEO dari Commerce dengan Mas Novi Bayu Darmawan. Tepuk tangan buat beliau, kita panggil beliau untuk naik ke atas panggung. Kemudian juga ada marketplace spesialis dari PT Erdigma dengan Mas Alif Fianto. Tepuk tangan buat beliau. Oke, silahkan diatur duduknya Mas. Silahkan bisa langsung duduk dan cari posisi ternyaman. Sudah familiar dengan wajahnya Mas Bayu? Sudah? Wah, yang generasi senior biasanya tidak begitu familiar. Nah, kalau yang generasi saya sudah familiar lah ya. Apalagi yang ibu-ibu. Tapi mohon izin yang ibu-ibu atau mbak-mbak, anak beliau sudah 3 ya. Jadi nggak usah ditanya sudah nikah atau belum, nanti Bapak Ibu belajar ilmunya saja. Kalau untuk itu sudah kesampingkan, kecuali yang sebelahnya. Ini sebelahnya anak muda yang luar biasa, salah satu marketplace spesialis dari PT Erdigma dan kebetulan masih available. Orang Purbalingga asli Karangmoncol, tangganya Mas Bayu lah ya. Jadi kalau ada yang mau ngajukan proposal bisa lewat saya ya Mas. Proposal nikah. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung mendengarkan sesi tips sukses memasarkan produk menggunakan platform digital yang akan disampaikan oleh founder dari CEO Commerce, Mas Novi Bayu Darmawan. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau yang meriah. Pada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 3. Oke, terima kasih. Saya agak turun ya, karena pakai ini biar sinyalnya nyampe. Kebalik Mas, yang satunya lagi. Oke, terima kasih. Bapak Ibu mohon izin pertama-tama yang kami hormati kepada tim Pak Haji Rafiq Hananto, SE, Mas Ibas, dan tim TA yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, kepada rekan-rekan dari tim IO dan teman-teman dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, walaupun beberapa sudah meninggalkan lokasi, kepada tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan, barangkali ada yang masih di sekitar sini, terima kasih semuanya sudah mengundang dan mengizinkan saya sharing-sharing di sini, walaupun waktunya cuma sebentar, barangkali bisa jadi bahan diskusi nggih Bapak Ibu nggih. Pertama-tama perkenalan dulu, nama saya Bayu ya. Bapak Ibu bisa panggil saya Bayu. Saya tinggal di Karangmoncol. Ngertos nggih? Purbalingga Wetan. Saking alun-alun nggih saged lurus mawon pengadegan lewat jembatan merah sing mboten dilanjutaken niku pembangunane. Madan melosok sedikit lah ya. Nggih.
cedak Siregol, nek sing ngertos Siregol Sirau. Wah, kantore kula teng ngandhap gunung, nggih. Tapi kathah sanget tiang-tiang luar kota sing ngantore teng mriku. Menawi kula didirikan perusahaan di bidang teknologi, namanya niki e-commerce. E-commerce itu perusahaan di bidang teknologi yang fokus buat membantu UMKM. Seperti itu Bapak Ibu. Dulu saya PNS, seperti tadi Pak Akbar, Bu Ratih, ya. Mas Ibas PNS bukan? Mas Ibas PNS hitungannya, bukan? Bukan. Pak Rofik yang PNS dulu. Oh iya, oke. Saya sama seperti Pak Akbar, Bu Ratih dan lain sebagainya. Saya dulu PNS, Bapak Ibu sekalian. Kuliah di STAN di Jakarta, terus lanjut di Kementerian Keuangan, dinas 3,5 tahun. Tapi sambil kuliah sambil belajar bisnis. Akhirnya jatuh cinta sama bisnis. Pengen balik kampung ya, akhirnya saya keluar dari Kementerian Keuangan, mengembalikan uang ke negara ya, karena dulu sudah disekolahin gratis, makanya saya kembalikan lagi uangnya. Akhirnya saya merintis perusahaan saya sampai sekarang ya, dari 2017, berarti sudah 5 tahun lebih, nggih. Nah, sekarang namanya commerce Bapak Ibu sekalian, dulu namanya Kampung Marketer. Sekarang kita sudah ada sekitar 2.500 UMKM ya, ataupun IKM, apapun itu sebutannya, dari seluruh Indonesia ya. Jadi walaupun kantor kami di sana di pelosok di Karangmoncol kayak gitu, tapi kita udah membantu perusahaan tingkat nasional, nggih Bapak Ibu sekalian. Di sana kami karyawannya sekitar ada 100 orang ya, di bidang teknologi. Jadi mungkin ada anak Bapak Ibu yang suka ngotak-atik kayak aplikasi, programmer dan lain sebagainya. Kita nyari orang-orang berbakat di bidang teknologi seperti itu Bapak Ibu, karena di Purbalingga susah. Betul? Karena di tingkat SMA, di tingkat kuliah, pendidikan terkait kayak pemrograman dan lain sebagainya agak susah. Makanya banyak karyawan dari luar kota ngantore nang desa, karena kosan pada laris kayak gitu ya. Ada yang dari Mojokerto, Jakarta, Lampung, Kalimantan pada ngantor di situ. Karena nyari orangnya susahnya minta ampun. Singkat cerita, perusahaan kami bergerak di bidang banyak hal. Pertama, ada Komtim dulu yang namanya Kampung Marketer. Jadi Komtim itu nyediain tenaga kerja, tapi kerjanya kayak adoh kayak gitu loh, bagi UMKM ning kota besar yang dia kesusahan untuk ngerekrut tim, kayak tim penjualan, tim admin, tim CS dan lain sebagainya. Niku teng perusahaan niku lo nyediakaken kados niku, dados tiang-tiang kota pengusaha pada bayar gaji transfer maring anak-anak muda di desa yang kami didik seperti itu. Kemudian yang kedua Komship, Bapak Ibu yang biasa ngirim paket tiap hari, tunjuk tangan. Ada kirim paket? Boten? Oh nggih, berarti memang lagi persiapan ke online nggih. Ya. Kalau Bapak Ibu ngirim biasanya pakai JNE cepat dan lain sebagainya, bisa registrasi di Komship, itu bisa menghemat ongkos kirim minimal seperapate. Jadi biasanya pengusaha ongkirnya sebulan 10 juta bisa hemat 2,5 juta. Kita kerjasama sama perusahaan ekspedisi di Indonesia kayak JNE cepat dan lain sebagainya buat membantu UMKM agar ongkirnya ringan, dan semua ekspedisi bisa diatur di Komship. Kalau Compact kita punya gudang di setiap pulau besar di Indonesia, ada Makassar, Medan, Jayapura dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Ben UMKM sing arep ngirim maring Jayapura ongkire ora atusan ewu, ongkire kur puluhan ewu tok. Kenapa? Karena ngedrop barang ning kana misalkan dodolan kayak stripping gedang, coklat, rasa coklat kayak gitu. Jualan ke orang Papua. Itu cukup dikirim dari Papua ke Papua walaupun produknya Purbalingga. Jadi durasinya lebih cepat, ongkirnya lebih murah. Kayak gitu ya. Pergudangan. Dan beberapa solusi yang lain, rata-rata kianu kuesi aplikasi ya, jadi mbok bingung tak jelas langsung maring materi band. Jadi intinya begini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang ada di sini, saya juga tadi ngobrol-ngobrol ya. Ada ibu tadi dari Kutawis atau Metenggeng tadi usaha bikin tusuk sate ya. Ada bapak tadi
Bojong Sari hafal teman Bu. Ya. Terus ada bapak tadi ya apa namanya? Lagi mau merintis usaha peternakan kambing dan lain sebagainya. Pada zaman sekarang itu sebenarnya nek online itu bagi bapak ibu di sini yang ngapunten sudah senior sebenarnya bisa dibantu sama anak-anaknya, sama saudara-saudaranya. Sebenarnya bisa begitu. Yang penting di sini kita sama-sama semuanya paham bahwasanya online itu mengubah semuanya kayak gitu. Tadi sudah dijelaskan kan sama Pak Johan ya. Dulu waktu saya sering main ke Cipadu sana dulu kan waktu saya masih kuliah itu jualan fashion itu. Ya kayak bed cover dan lain sebagainya. Wong Tanah Abang itu ngambilnya di Cipadu Bapak Ibu, dekat Bintaro. Saya dulu jualannya apa namanya ngambil barang di situ waktu masih kuliah kan saya usaha. Sekarang Tanah Abang itu rata-rata pengusahanya pada menjerit karena ora payu. Kenapa? Kalah saing karo bocah-bocah nom sing dodolan ning sosial media kayak Facebook, kayak TikTok. Ning Tanah Abang ngarep tuku apa? Klambi. Ning TikTok lebih murah. Tur ora kesel muter-muter terus barangnya dikirim mari ngarep rumah kayak gitu. Artinya apa? Yang kita bisa dipelajari sekarang dunia internet, dodolan lewat online itu luar biasa, bisa membantu bisnis Bapak Ibu. Itu pemahaman pertama yang kita semuanya itu harus sepakat dulu kayak gitu. Perkara praktek walaupun ibaratnya Bapak Ibu di sini ada yang sudah mungkin apa namanya kurang mampu mempraktekkan karena faktor mungkin bisa jadi latar belakang pendidikan kayak gitu kan, pemahaman dan lain sebagainya. Bisa ngobrol karo anak-anaknya, betul? Pasti di sini anak-anaknya pada sekolah SMA kan, pada kuliah, pasti punya HP kan? Punya WA. Nah, gari-garine ngontrol lan monitor HP-ne kuwi ora dienggo main game, ora kur nggo joget-joget ning TikTok, tapi dimanfaatkan buat dodolan. Pramane ternak kambing dodolan lewat apa namanya Facebook kan bisa. Misalkan kok diperbanyak mau musim kurban upload di Facebook Marketplace, tetangga sekitar ataupun orang kota butuh tinggal calling ya, kita kirim pakai truk selesai kayak gitu. Artinya sekarang untuk menjangkau calon penjual yang jauh di kota besar itu bisa melalui teknologi ataupun internet. Hal yang sangat sederhana. Syarat untuk masuk ke situ, Bapak Ibu di sini minimal itu punya HP. Tunjuk tangan di sini yang tidak punya HP, Cung. Yang nggak punya HP. Hah? Ya 10% lah, 10%. Yang tadi tunjuk tangan, yang anaknya nggak punya HP juga, Cung. Nggak ada kan? Pasti punya semua. Berarti 100% itu punya, ya kan? Nah, yo, alhamdulillah Pak nek dikasih anaknya ya. Nek dikasih saking kulosi ya mboten saged. Pertanyaan kedua, semuanya di sini pasti punya WhatsApp. Yang nggak punya WhatsApp, Cung? Berarti HP ini pertanyaan nih, gue ngapa? Wong siki ora zaman SMS. SMS siki malah larang banget. Tadi ada yang tunjuk tangan? Oh, masa lah ora bakal, anaknya mesti duwe. Nah, kayak gini Bapak Ibu, kalau ngomongin judul ini kan mungkin terlalu tinggi ya. Bapak Ibu, e-commerce sih apa maksudnya? Intinya kayak gini. Kecanggihan HP, teknologi kan anak internet ya. Sehingga zaman dulu yang kita nganter apa namanya surat pakai pos diantar di jigi-jigi kayak gini, orang baru baca sehari atau 3 hari kemudian. Sekarang kalau kita menyampaikan informasi ke orang yang jauh, bisa langsung ngelihat saat itu juga. Cuman kan tinggal pemakaiannya kan. Kalau sekarang kan Bapak Ibu mungkin telepon ya, anak saudara ning Jakarta kan, halo Mas, lagi apa? Apa kabar, sehat? Kayak gitu kan. Itu kan untuk komunikasi biasa, betul? Coba dirubah sedikit. Yang lagi berkomunikasi dengan Bapak Ibu itu merupakan calon pembeli. Pada kan? Betul nggak? Pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari calon pembeli itu? Sementara alat komunikasinya sudah kita pakai sehari-hari. Kan kayak gitu, ya nggak? Sebenarnya orang bingung-bingung amat. Nggak harus yang apa namanya teknologi tingkat tinggi, tapi semata-mata mengubah mindset kayak gitu. Sekarang yang di sini punya WhatsApp, yang pernah update status di WhatsApp tunjuk tangan. Hah? Tunjuk tangan aja Pak, tunjuk tangan. Oke, statusnya apa Pak? Oh pusing, loh nyong pusing banget ya update status kayak gitu.
Status palsu, Mas. Bapaknya Satya nopo? Supplier nopo? Segamas. Produknya nopo? Cabe. Selain supplier saged eceran mboten? Oh nggih. Biasanya pembelinya sinten? Juragan niku. Biyen kenale teng pundi juragan niku? Teng pasar. Oh nggih. Setiap hari habis Pak cabenya? Oh kadang enggak. Oke. Nah, kayak gini. Yang namanya sosial media, nah, saya perkenalkan lagi. Nah, Bapak kan di Segamas kan? Nah, Segamas itu pasar, betul ya? Pasar ya? Nah, pasar. Pasar niku artinya apa Bapak Ibu? Tempat bertemunya penjual dan pembeli, betul? Bapak kan menjual, ada pembeli. Kita tidak bingung kan karena ada pembeli, betul ya? Di online juga ada. Apa contohnya di online? Pasar. Nah, ini. Jadi kita mengenal kayak gini dulu. Kalau di dunia nyata itu ada pasar, di online atau di internet itu juga ada pasar. Nanti sama Mas Alif dijelaskan lebih lanjut. Contoh nih kayak gini, yang anak-anaknya Bapak Ibu biasa beli sesuatu tuh paket kayak gitu kan, itu belinya di pasar. Tapi pasarnya online nih, Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Bapak Ibu kalau produknya bisa dikirim lewat paket, bisa dodolan yang pasar. Apa tadi keunggulan pasar? Kita tidak susah-susah mencari karena sudah ada pembelinya. Mas nyong bingung ki buka tokonya kepriwe. Takon maring anaknya bingung. Buka YouTube, ketik cara bikin toko di Shopee, wis selesai nih ngono ana videone, ya. Anaknya dewek bisa sinau sing gawe video oleh duit karena ditonton. Paham? Sing gawe video ning YouTube kan oleh duit nek ditonton. Betul ya? Makanya kok kita nyari apa aja kok ada ya videonya ya. Nyari gambar hewan-hewan anak juga. Ya iya, karena memang sing gawe video oleh duit kayak gitu ya. Itu bagi Bapak Ibu yang belum tahu. Jadi di online itu ada pasar-pasar. Ketika kita jualan di pasar, itu ada pembelinya. Tapi yang namanya di pasar kayak Bapak jualan cabai, anak pesaingnya mboten sing jualan cabai, yang ngaduk diuk ya. Jualan cabai, ngene jualan cabai juga. Ngene jualan cabai juga. Anak pembeli ke kita, sing ngene kayak perak-plerok, orang seneng kayak gitu ya. Di online juga sama. Kita jualan stripping gedang rasa coklat, sebelah juga jualan stripping gedang rasa coklat. Bedanya kemasannya, bedanya harganya, bedanya kecepatan menjawab dan lain sebagainya. Itu yang harus kita unggul kalau mau main di online. Makanya kunci suksesnya di online, kita itu harus konsisten. Mas, nyong sibuk kening kebon, anaknya sing kanggo gawe. Apa nek bojone kan biasa ngotak-atik HP ya kan? Oh, apa sih gawean kok ngotak-atik HP tok ning kamar kayak gitu ya. Daripada membuang-buang waktu baca status orang gak jelas ya. Status saya kan bunder tek 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 klik orang tong-tong sejam. Daripada seperti itu suruh buka toko ya Pak. Buka toko di Shopee, buka toko di Tokopedia, buka toko di Facebook Marketplace, akeh manfaate kayak gitu ya. Nah, tapi kalau di online itu kan orang yang mau beli jauh, betul nggak? Kayak gini. Orang Jakarta mungkin nggak beli cabai ke Bapak? Bapak coba pikir, mungkin nggak? Kalau orang Jakarta beli cabai 1 kilo, mungkin nggak ke Bapak yang ada di Purbalingga? Jauh, nggak mungkin. Kenapa Pak nggak mungkin? Karena jauh. Emang kenapa kalau jauh itu jadi nggak mungkin? Ongkos, betul sekali, betul. Kenapa kalau di Jakarta ada tukang sayur yang pakai motor, di desa kan juga ada juga, nggih? Di sana di depan perumahan ada tukang sayur pakai motor jualan cabai. Kenapa saya harus beli cabai di Purbalingga? Kalau di Purbalingga harganya murah banget, nembe tuku. Atau tadi dibalik Pak, pembeli Bapak itu pembeli yang memang
dalam jumlah besar, butuhnya misalkan 1 truk. Ini lain cerita, bukan pembeli yang retail. Jadi pahami tujuan bisnis kita. Kita tuh nyari pangsa pasar yang seperti apa. Kalau Bapak mau cari yang retail, ya mungkin di sana di Jakarta itu ada rekanan, ya. Itu ngambilnya ke Bapak 1 truk langsung, lalu dia juga nyetorin ke pasar-pasar tradisional dan semacamnya. Tapi intinya begini teman-teman. Kalau di online itu, kendala pertama yang ada itu adalah ongkos kirim. Jadi gampang banget. Nek calon pembeli kue mudah menemukan barangnya ning sampinge, kenapa kudu tuku atoh-atoh? Kayak gitu. Itu prinsip pertama. Maka prinsip kedua adalah produk kita harus unggul, harus bagus, ya. Makanya tadi materi terkait dengan pengurusan kayak NIB dan lain sebagainya. Emang pentingnya buat apa sih? Kalau pembeli jauh biasanya pitakonane kayak gitu, ya. Bapak-bapak di sini misalkan ada yang produksi beras, katakanlah berasnya beras organik. Kalau kepengin penikmatnya itu dari orang-orang kota, yang kepengin itu berasnya itu tanpa unsur kimia, itu harus banyak sertifikasi yang dilakukan. Itu kalau di dalam aspek bisnis itu bagus banget, ya. Tapi kembali lagi ke hal tadi. Nek ning warung sampingnya dewek ana wong dodol stripping gedang, ning Jakarta juga ana stripping gedang, kaca kekur 500 perak, sementara ongkir Purbalingga maring Jakarta kue 20.000, kira-kira arep tuku ora? Tidak, jika sama atau hampir sama, maka harus ada nilai jualnya. Contoh ada UMKM yang pakai layanan pengiriman kami, itu makaroni. Ada yang tahu nggak makaroni yang terkenal di Purbalingga? Makaroni keju ya, salah satunya merek makaroni Elvat. Itu produknya sudah kemana-mana senasional. Ada orang kota beli itu dikirim, padahal ongkirnya sekang Purbalingga maringana kan 20.000, tapi karena enak, lan nyari makaroni yang ngeju banget itu susah di sana. Terus lihat videonya di sosial media itu bagus dan lain sebagainya, ya akhirnya beli. Artinya apa? Hukum pertama tadi, produk kita harus bagus, kualitas, kemasan, rasa dan lain sebagainya. Jadi sebelum ngomong tentang wah, nyong arep upload ning Shopee, nyong arep upload ning Tokopedia seperti nanti Mas Alif jelasin, produk Bapak Ibu di sini kalau ada pengurusan atau kayak tadi di Rumah BUMN Purbalingga, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ana seminar terkait dengan bikin kemasan gratis, melu aja nggak usah melu, ngomong gratis kayak gitu ya. Terus bilang aja, Pak, saya dibantu dong ini diurus ini kemasannya biar lebih bagus lagi, biar di online itu penjualannya bagus. Nah, itu pertama pasar. Yang kedua toko. Siapa di sini yang punya toko? Bukan jualannya di pasar tapi jualannya di toko. Cung. Bapak, toko apa, Pak? Toko? Toko sembako, ya. Kanan kiri sampingnya jarang toko sembako nggih. Jarak ya, ada jaraknya seperti itu. Kalau di pasar kan beda nggih, betul nggak? Kita jualan kangkung, kanan juga jualan kangkung, kiri jualan kangkung. Itu karakteristik toko. Anggap aja yang kayak di Purbalingga lah, toko knalpot kayak gitu. Kanan jarang toko knalpot, kecuali di sentra. Karakteristik toko itu kita harus mencari pembeli. Harus mencari pembeli. Kenapa? Karena misalkan Bapak Ibu di sini mau bikin toko belum dikenal, maka harus nyari pembeli. Arep nyewa ruko, arep nyewa warung, ya, ngisi dagangan ning kono, ya. Mulai hari pertama kira-kira sepi nggak? Sepi, karena baru mulai. Di online juga seperti itu. Tapi keunggulannya kalau toko, ketika sudah orang mulai tahu pada beli di situ, nanti persaingannya juga lebih bagus. Kenapa? Karena kanan kiri ini langkasing pada kembarane. Jadi nek wis langganan yang mesti tuku ning ngono, kayak gitu. Di online juga sama Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu di situ bisa bikin toko online. Pernah denger yang belakangnya kayak .com. Pernah denger nggih? Ya walaupun orang pernah nge-Mac, tapi nanti anak-anaknya suruh bisa belajar bikin website, ya. Ada yang lain namanya Google Maps.
pernah niku mirengaken nek HP arep mari ngendi buka peta terus moni belok kanan, belok kiri. Pernah nggih? Nah, bayangkan yang lagi di HP itu menuju pusat jualannya Bapak Ibu. Pusat jualannya Bapak Ibu itu terdaftar di peta. Kepengen seperti itu? Lapor maring anake, gawekna gen, Dek, Google Map. Ya. Ben usaha apa namanya tusuk satene lebih dikenal, bisa ngirim se Jawa Tengah kayak gitu atau se-Jawa. Itu bisa dibikin seperti itu. Itu ibaratnya toko tapi di online. Tidak mudah tersaingi, tapi tantangannya seperti itu. Pertama kita harus pelan-pelan nyari pembelinya, mengenalkan itu. Makanya kalau kita punya WhatsApp, wis daftar Facebook, tunggu sing maksimal sekalian Facebook yang nambah teman sebanyak-banyaknya. Tapi yang kira-kira calon pembeli. Bapak tadi jualan cabai secara grosir di grup Facebook itu kan banyak itu Pak, juragan-juragan pasar. Ada grup-grupnya itu, grup pasar apa gitu. Masuk ke dalam, yuk kedudulan juga ya. Tambahkan teman, tuker WA. Habis tuker WA, update status. Mumpung mengkreng lagi murah, yuk borong setrek ya, lagi akeh ya dan lain sebagainya. Manfaatkan buat kayak gitu ya, bukan buat membuang-buang waktu seperti itu. Itu toko ya. Jadi di online juga ada. Nomor 3 itu pedagang keliling. Nek ora keliling, ora laris, betul? Ning online juga kayak gitu ya. Kita juga bisa keliling di online. Itu namanya sosial media, kayak TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Nek wis gawe TikTok, Facebook, terus Instagram, nek langka postingan sing da upload, ya ora dudulan. Jadi berarti nek Bapak Ibu diundang lagi nih sama Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau mungkin Dinas Koperasi dan UMKM, pelatihan cara sukses di sosial media. Udah bikin semua itu, TikTok, Instagram. Tapi ora pada update status, ya kayak pedagang keliling tapi ora keliling-keliling. Lho langkah sing deleng sih. Betul enggak? Lah Mas, buru-buru ngupload apa ya bingung kayak gitu loh. Itu kolaborasi sama anak-anaknya. Anak-anaknya megang HP tiap hari. Coba HP nek duwe tabungan, tuku sing apik sekalian kamerane. Niatkan untuk investasi buat bisnis. Barangkali bisa membantu bisnis Bapak Ibu di sini ya. Ada yang jualan kerajinan, ada yang jualan snack ya. Ada yang jualan mungkin apa lagi? Bapak jualan apa, Pak? Nggih. Loh, tidak masalah, Pak. Barang bekas ya, Pak. Bapak kepengen tahu nggak? Indonesia itu salah satu pengimpor barang bekas terbesar. Iya, negara lain itu bingung membuang sampahnya di mana. Indonesia itu butuh bahan itu untuk mengolah menjadi produk sesuatu. Kalau dia membeli di dalam negeri lebih mahal. Di luar sana gratis, yang penting bayar ongkirnya. Kayak gitu, Pak, serius. Ya, jadi bukan main-main. Itu bisa dijual juga, ya, lewat sosial media. Sing penting HP ini digolet bae, kamerane sing apik. Nek anaknya njaluk, Pak tuku HP sih, iya ora Bapak, tapi bapaknya dibantu upload ya yang sosial media dudulane kayak gitu. Kayak gitu ya. Enggak cuma nanti pernah lihat anaknya pada joget-joget. Dikurangi kayak gitu ya. Buang-buang waktu ya. Malah videonya disalahgunakan, bahaya kayak gitu. Joget ibu-ibu kayaknya loh Mas. Hah? Sering juga tuh ibu-ibu. Ya, nek joget-jogetnya dudulan ya ora apa-apa. Ya. Kayak Madai kayak siapa? Dudulan ampiang laris banget. Andi wingi dudulan ampiang 50.000 ya ning TikTok live. Dudulan ampiang 50.000 oleh pirang bungkus ya 5 bungkus kalau enggak salah. Banyak yang beli. Di luar sana kan rengginang ya. Namanya rengginang. Kayak gitu. Ayo rengginangnya itu laris juga ya. Makanya di zaman sekarang itu kalau kita punya uang terus mau ke online, pertanyaannya modalnya gua apa disit ya? Saya mau jawab, beli HP yang kameranya bagus. Pertama bisa buat video itu bisa diupload. Yang kedua bisa live kayak gitu, live di TikTok, live di Shopee dan semacamnya. Itu senjata yang paling penting.
itu juga bisa buat foto produk kayak gitu. Yang penting kayak pedagang keliling, sekarang esok geduk sore keliling. Nek ning sosial media, nek anaknya arep sukses, ya konsisten. Dinegi upload, ngesuk upload, ngesuk maning upload, terus upload. Ana sing follow, ana sing ngikuti, ana sing japri dijawab, ana sing tuku dilayani cepet. Aja ana sing tuku dijorna. Mereka butuh pelayanan yang cepat. Karena kalau di online itu mereka ngeklik banyak. Betul? Ya kayak dewek ning pasar lah. Bu, ini berapaan? 10.000. Ah, mau di-shit. Mas, ngene. Kayak gitu kan? Di online juga sama. Jadi kalau kita ngontak penjual, terus kita ngelayaninya itu lambat, mereka itu udah ngontak-ngontak yang lain yang dijawab lebih cepat. Akhirnya mereka beli ke orang lain. Kalau di online juga sama. Kalau ada orang yang ngontak kita, jawab pakai senyum. Loh, senyum di online kayak gimana ya? Ada yang biasa pakai WhatsApp kan? Sering nganggo itu enggak? Wajah yang ada senyumnya kayak gitu. Latihan nganggo kayak gue. Kok calon pembeli ini juga seneng, senyum ya kayak gitu. Ya, itu sama loh, sama. Pemikiran-pemikiran itu sama. Itu merasa dilayani dengan baik kayak gitu. Nah, itu sosial media. Ya, jadi waktu ini wis entong orang Mas. Hah? 20 menit? 5 menit maning, Bang. Oh, 5 menit. Ini tambahin ya apa-apa lah. Iya. Kepejak akeh. Ya. Itu ya. Ada yang sudah mulai jualan online, mungkin dibantu anaknya, tunjuk tangan dong. Oh, Pak, jualan apa Pak? Rambut anu ya. Ini di mana nih jualannya nih? TikTok ya? TikTok live apa TikTok shop, Mas? TikTok live apa video biasa? Oh, TikTok shop. Oh, TikTok shop ya. Itu pengirimannya sudah sampai mana? Ke Papua, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Bapak yang ada di sana. Pantes masnya nganggo topi, Mas. Oh iya. Rambutnya didol maning Papua. Terbuka kan. Itu yang senior-senior jangan sampai kalah ya. Karena walaupun bapak-bapak di sini agak susah membuat akunnya, minta bantuan anaknya saja. Kayak gitu ya. Luar biasa. Ini saya di sini pakai baju bikinan adik saya nih. Iya, namanya Zargo. Ya. Dia itu adik saya ini mungkin berapa tahun ya usianya? Mungkin 21 tahun usianya. Tapi sekarang karyawannya, Bapak Ibu sekalian, itu sudah 60 orang. Iya. Dia itu memberdayakan tetangga-tetangganya buat jadi penjahit. Kirimannya udah banyak senasional. Bapak Ibu bisa cari kalau misalkan itu ya punya akun TikTok atau Shopee, bisa ketik Zargo kayak gitu. Pembelinya sudah senasional kayak gitu. Saya biasa memang seperti itu nih. Ini jam tangan. Ini bikinannya wong asli Purbalingga enggak? Iya. Bikinannya asli wong Purbalingga ki ana kayu-kayune. Ki sepatu juga nyong udah nganggo sepatu sing larang-larang. Ini bikinannya UMKM yang memang apa namanya? Pakai layanan kami kayak gitu, ya. Seperti itu. Jadi memang saya suka sih ngobrol sama teman-teman UMKM yang memang sedang merintis kayak gitu. Enggak usah harus pakai brand yang besar-besar ya, kayak gitu. Tapi saya suka mereka semuanya itu berusaha buat masuk online. Seperti jualan baju seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di TikTok, kalau adik saya itu sebulan bisa ngejual lebih dari 5.000. Dikirimnya sekarang Purbalingga kabeh. Penjahitnya tetangga-tetangganya, iya. Jadi memang luar biasa. Live, Bapak Ibu tahu live kan ya? Jualan lewat live. Iya 24 jam, kecuali adan. Ya. Jadi sedina gue sif-sifan. Ngecebres be orang mandek-mandek. Serius, sedina gue gantian wong telu, wong papat. Kayak lagi ning pasar. Ini baju. Tapi ini di depan HP buat live kayak gitu, ya. Belakangnya anak apa kayak jenenge gantungan baju kayak gitu ya, gantungan baju. Ini tampilin di depan HP nih. Ini warna ini. Kan ada yang komen tuh, warna itu ada enggak? Ukuran itu ada enggak? Tunjukin lagi. Saya minat ya, langsung beli di situ. Kan bisa langsung beli di situ. Padahal pembelinya dari kota-kota besar lainnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang kecanggihan sudah luar biasa. Dibuktikan banyak pasar-pasar yang jualan baju di kota-kota besar pada tutup.
kalah ning online. Jadi walaupun ning SMA, ning SMP pelajaran mengenai babagan online gue ibaratnya langka ataupun statik, yuk bareng-bareng lah sama-sama kita mengontrol anak-anak kita untuk menggunakan HP, untuk menggunakan sosial media dengan bijak. Ya, salah satunya buat jualan dan membantu bisnis Bapak Ibu semua. Itu saja mungkin sesi pertama kali ini ya. Nanti kita bisa lanjut di tanya jawab ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam tutur kata saya kembalikan ke Mas Ibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih Mas Bayu. Mas Novi Bayu itu salah satu idola saya, Pak. Kita sama-sama masih muda soalnya. Jadi kalau dengar Kampung Marketer itu salah satu inovasi putra asli Purbalingga yang memberdayakan anak muda buat memanfaatkan dunia online untuk hal-hal yang produktif seperti itu. Jadi kalau yang senior-senior itu biasanya belum familiar sama yang berkaitan dengan online shop gitu ya. Kalau emak-emak biasanya pengguna ya, kayak Bu Sudarni itu hampir tiap hari ada paketan ya Bu, belanjaan terus gitu ya Bu. Baik, nanti kalau ada yang mau bertanya dengan Mas Bayu terkait dengan dunia e-commerce dan lain-lain, silahkan disimpan dulu. Selanjutnya kita akan ada pemaparan materi ini terkait dengan digital marketing dari salah satu karyawan PT Erdigma. Sudah tahu PT Erdigma belum Bapak Ibu sekalian? Ada yang belum? Jadi Erdigma itu perusahaan digital marketing, salah satu perusahaannya Pak Rofik yang hari ini sudah memberdayakan lebih dari 350-an anak muda di Purbalingga dan sekitarnya. Tepuk tangan dong. Dan makanya hari ini kita pengen belajar dengan Mas Bayu dan teman-teman dari Erdigma supaya Bapak Ibu hari ini dengan peluang yang ada bisa optimal untuk berjualan gitu ya. Langsung saja kita panggil Mas Alifianto, Marketplace Specialist dari PT Erdigma. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Mas Ibas dan yang saya hormati idola saya Pak Bayu. Ya, perkenalkan nama saya Alifianto. Saya sekarang bekerja di Digital Sales Specialist di Erdigma Team. Ya, biasa dipanggil Alif. Saya itu tetangganya Pak Novi. Saya dari Karangmoncol, Desa Taman Sari. What you do? Sudah punya usaha Bapak Ibu? Atau baru punya rencana usaha? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk melancarkan usaha Bapak Ibu? Lalu bagaimana sih memaksimalkan usaha Bapak Ibu semuanya? Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dunia marketplace yang seperti Shopee gitu. Ya, ini next saja karena sudah dijelaskan sama Mas Novi. Ya, digital marketing. Yang pertama, kenapa sih digital marketing? Ya, yang pertama high demand karir di tahun 2022. Jadi digital marketing itu menjadi menjadi yang sangat dicari-cari karena sekarang kan kita berada di era digitalisasi, jadi semua serba online. Lalu selanjutnya tidak perlu latar belakang tertentu. Jadi kita semua bisa melakukan usaha secara online, Bapak Ibu. Jadi kayak misal Bapak Ibu punya produk pengen dijual lewat WhatsApp, Instagram atau Facebook. Jadi ya bikin status-status yang jualan biar bisa menghasilkan, jangan gunjing-gunjing tetangga kayak gitu. Lalu selanjutnya kesempatan untuk remote working. Ya, selanjutnya platform digital marketing. Yang pertama Facebook Ads, Marketplace, Google Ads dan TikTok Ads atau TikTok Shop. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang platform digital marketing yaitu Marketplace. Ya, Marketplace top of mind awareness. Di sini Shopee menjadi yang terbanyak penggunanya di Indonesia, sekitar 67% penggunanya di seluruh Indonesia. Sekarang aku mau tanya ke Bapak Ibu, di sini yang tidak punya Shopee siapa?
Ya, hampir semua di sini sudah mempunyai akun Shopee ya. Jadi ini sangat peluang yang sangat bagus buat kita untuk membuka toko agar kita bisa, usaha kita kayak gitu, usaha Bapak Ibu bisa berekspansi ke seluruh Indonesia. Apa sih kelebihan marketplace? Yang pertama itu peluang partnership. Jadi di saat kita punya usaha, punya produk, kita memperkenalkan ke orang-orang yang ingin mau jadi reseller kita. Itu sangat mudah. Kalau ada orang yang ingin jadi reseller, kita bisa kirim secara secara banyak lewat marketplace dengan biaya ongkir yang murah dengan peluang yang sangat besar. Lalu kemudahan pengelolaan. Jadi di marketplace sendiri itu peluang pengelolaannya itu mudah karena kan kita nggak perlu nyewa ruko, nggak perlu nyewa toko. Kita hanya buat akun Shopee buat akun Shopee saja di HP. Lalu kita udah punya toko dan kita bisa jualan. Selanjutnya transparansi, lalu memperluas pasar. Di sini kita bisa memperluas pasar untuk produk kita. Kalau sekarang kan kalau Bapak Ibu masih offline, paling pasarnya hanya di sekitar Purbalingga dan tetangga-tetangga saja. Tapi kalau kita udah punya toko di marketplace, kita bisa memperluas pasar tersebut sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ekspor ke luar negeri. Lalu pelayanannya online 24 jam. Berapa nilai transaksi e-commerce setiap jam? Pada tahun 2020, nilai transaksi atau gross merchandise value e-commerce di Indonesia mencapai 40,7 miliar US dollar atau sekitar 577,9 triliun. Jadi di transaksi e-commerce setiap jam itu sangatlah besar. Kita bisa mencapai memanfaatkan peluang tersebut. Misal di Shopee itu 23 miliar. Coba bayangkan Bapak Ibu jika 0,01% dari nilai transaksi Shopee adalah omset Bapak Ibu per jam, kita bisa mendapatkan omset sekitar 55 juta per hari. Dan jika konsisten bisa mendapatkan omset hingga 1,65 per bulan. Jadi gimana Bapak Ibu tertarik jualan di Shopee? Ya, lalu selanjutnya semua hal besar dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesungguhan besar. Ya, di sini aku menjelaskan cara membuat toko Shopee, optimasi toko di Shopee, dan mengenal fitur promosi Shopee. Yang pertama, langkah mudah memulai berjualan di Shopee. Keuntungan berjualan di Shopee, yang pertama kita bisa mendapatkan gratis ongkir dari Shopee itu sendiri karena sudah bekerja sama dengan berbagai jasa kirim yang ada di Indonesia. Lalu berbagai macam metode pembayaran di Shopee sendiri bisa melayani semua bank dan COD, bayar di tempat kayak gitu. Lalu penggunaan aplikasi mudah dan terupdate. Lanjut yang terakhir, program ekspor hingga ke beberapa negara. Di sini kita bisa berekspor kalau kita udah buka toko Shopee, kita bisa ekspor ke Malaysia, Singapura kayak gitu. Lalu selanjutnya langkah-langkah membuat toko di Shopee. Yang pertama kita harus download dulu aplikasi Shopee di Google Play atau App Store jika menggunakan handphone, atau akses situs Shopee melalui http://shopee.id atau seller center menggunakan komputer. Selanjutnya, daftar akun via aplikasi Shopee ataupun via situs Shopee. Lengkapi proses pendaftaran penjual dengan mengisi informasi yang diperlukan seperti nama toko, alamat toko dan jasa kirim, dan email dan nomor telepon. Selanjutnya upload atau unggah produk pertama dan atur ke rekening bank. Ya, yang kedua itu cara mengupload produk. Jadi cara mengupload produk yang pertama itu kita lengkapi informasi produk terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena kan kita biar bisa laku harus dilengkapi produknya dengan foto ukuran maksimal 2 MB dan kalau video maksimal 30 MB. Ada tips, semakin lengkap suatu produk maka akan semakin mudah ditemukan oleh pembeli dan semakin mudah pula untuk pembeli memahami kita hingga memutuskan untuk membeli produk kita. Selanjutnya membuat nama produk yang baik. Ini untuk judul yang baik di Shopee biar bisa di-push sama Shopee-nya sendiri, yaitu huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf kapital.
Jangan menggunakan huruf besar semua untuk satu kata kecuali untuk merek. Lalu tambahan subjektif seperti hot item, bestseller, atau pesan promosi seperti diskon, gratis ongkir atau harga tidak diperbolehkan. Tidak boleh spam kata kunci tanpa emoticon atau ya. Lalu rumus membuat judul. Ini aku contohin yang produk herbal ya teman-teman. Ya contohnya Nutriflex sereal umbi Garut original solusi atasi lambung mah kronis. Semakin relevan judul produk kita, jadi dengan kata kunci produk yang sering dicari oleh pembeli, semakin besar kemungkinan produk tersebut muncul di halaman pencarian. Yang selanjutnya ini 3 faktor utama yang perlu diperhatikan saat membuat foto sampul. Relevansi dengan produk, panduan foto, lalu dimensi foto. Pilih foto yang menampilkan produk dengan jelas. Jadi kayak kalau Bapak Ibu jualan misal seriping gedang, kalau seriping pisang kan harus ada foto seriping pisang dan mereknya dengan packaging yang bagus biar tambah menarik ke customer Shopee kayak gitu. Lalu selanjutnya formasi foto produk. Nah di sini pertama foto sampul yang harus menarik. Kalau ini kan herbal, kalau misal seriping ya ini dari depan dan nampak belakang, nampak atas kayak gitu. Lalu selanjutnya membuat deskripsi produk yang informatif. Yang pertama masukkan spesifikasi produk, berikan detail terkait bahan, berat, dimensi, dan faktor unik lainnya kepada pembeli. Detail tersebut penting terutama bagi produk elektronik, peralatan maupun perlengkapan tertentu. Yang kedua, tulis fungsi dan keuntungan dari produk. Jelaskan fungsi dan keuntungan dari produk Anda dan tunjukkan beberapa cara penggunaan produk. Jadi kita di situ harus ada harus menjelaskan fungsi dari produk tersebut. Misal seriping gedang kayak gitu, keuntungan kita membeli produk itu ya karena enak dan karena sehat, karena sudah terdaftarkan di BPOM atau PIRT kayak gitu. Yang selanjutnya tambahkan garansi jika ada. Kalau misal tambahin garansi, kalau tidak renyah bisa kembali. Lalu selanjutnya trik psikologi harga, cost plus pricing. Lah ini harus kita menggunakan harga coret. Kenapa harus menggunakan harga coret? Karena kita psikologi kayak gitu biar ini lagi ada diskon, jadi para customer itu tertarik. Jadi kayak wah ini kalau nggak beli nanti harganya jadi 125 lagi gitu. Lalu customer journey marketplace. Ya, lalu optimasi toko, daftar gratis ongkir. Ya ini merupakan salah satu cara untuk mengoptimasi toko kita agar selalu ramai, yaitu pertama mendaftarkan gratis ongkir ekstra di Shopee. Bapak Ibu bisa buka aplikasi Shopee lalu klik ke gratis ongkir dan voucher. Lalu kita ke program gratis ongkir, kita daftar sekarang, foto KTP dan lengkapi nama dan nick lalu kirim. Kita harus nunggu sekitar 1x24 jam gratis ongkir bisa di ACC sama pihak Shopee. Aktifkan fitur COD. Kenapa harus aktifkan fitur COD? Karena sekarang hampir semua masyarakat Indonesia itu menggunakan metode pembayarannya itu dengan COD karena lebih ringkas dan lebih mudah karena biar langsung bayar ke sama kurirnya. Lalu selanjutnya membuat toko yang menarik. Gimana caranya membuat toko kita menarik? Yaitu dengan salah satu caranya dengan dekorasi toko. Yaitu dekorasi toko adalah fitur di aplikasi Shopee untuk menunjukkan kemungkinan Anda mempercantik tampilan toko. Jadi semakin toko kita semakin bagus itu semakin menarik ke customer. Lalu tautkan link toko ke media sosial. Misal Bapak Ibu punya Instagram, lalu kaitkan aja dengan media sosial, kaitkan aja dengan Shopee Bapak Ibu biar bisa para customer itu langsung dari media sosial menuju ke Shopee itu sendiri. Selanjutnya meningkatkan pesanan dengan fitur promosi Shopee. Apa itu sih promosi Shopee? Promosi Shopee mengacu pada promosi resmi Shopee yang menampilkan produk dari penjual yang berpartisipasi. Tingkatkan peluang produk Anda lolos nominasi untuk mempertahankan kayak gitu. Lalu selanjutnya voucher toko saya. Itu kayak misal ada di toko
Bapak Ibu ada diskon 10.000 kalau udah membeli 500.000 kayak gitu. Biar kayak customer itu apa ya, suka biar belinya tambah banyak dan mendapatkan diskon. Ya, lalu selanjutnya ada Shopee Live. Ya, kalau Bapak Ibu pengen mau jadi seperti mereka, apa enggak Bu? Ya, selanjutnya yang terakhir, tips sukses berjualan di marketplace. Yang pertama, tekun dan telaten. Yang kedua, fast respon. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Dan keempat, mau belajar dan cari tahu. Ya, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Alif. Ini sebenarnya materinya luar biasa ya. Karena kalau 1 jam itu sebenarnya sayang banget ya. Dan ternyata tadi saya sempat ngobrol sama Mas Bayu itu, beliau punya semacam apa ya namanya jasa pengiriman yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan bisnis Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya produknya Bapak Ibu ketika dijual keluar kota, dikirim keluar kota, bisa pakai salah satu jasa pengiriman yang dibuat oleh Mas Bayu. Seperti itu. Mungkin barangkali ada yang bertanya, silahkan. Kita berikan 2 sesi penanya yang akan kita berikan door prize. Silahkan, ada yang mau nanya ke Mas Bayu, ke Mas Alif juga dipersilahkan. Oke, Ibu depan dulu nih. Ibu Endang, bener ya Bu? Nah, beliau pengusaha catering. Iya. Apa Mas? Konstituen kudu apa? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Endang dari Kalimantan Kulon. Di sini saya akan menanyakan persaingan di dunia e-commerce itu kan sangat menegangkan ya Pak. Penjual banyak yang terjun ke situ. Nah, bagaimana cara kita sebagai penjual bisa bertahan di dunia perdagangan elektronik? Lebih tepatnya ke cara yang menghasilkan dampak yang signifikan buat usaha si penjual. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Satu lagi, silakan. Yang bapak-bapak ya, oke. Kalau bapak ini saya belum kenal nih Pak. Oke, nama dari mana Pak? Assalamualaikum, nama saya Nur Haliman dari Babakan. Tapi saya sekarang domisili di Kutasari. Yang mau saya tanyakan masalah jasa angkutan. Itu saya mau Jasa kirim. Jasa kirim. Oke. Ya, itu aja. Siap. Di aplikasi atau gimana? Oke, terima siap. kasih. Pak Nur Halim ya tadi ya Pak? Kutasari. Tadi. Oke, siap. Bu Endang ini menanyakan terkait ketegangan gitu ya. Yang tegang-tegangan biasanya bapak-bapak ya. Baik, kita persilakan kepada Mas Alif untuk menjawab pertanyaannya Bu Endang. Kemudian nanti yang pertanyaan terkait jasa pengiriman nanti dijawab oleh Mas Bayu. Dipersilakan kepada Mas Alif. Ya, terima kasih. Saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Bu Endang terkait ketegangan. Sebenarnya bagaimana bisa bertahan dengan persaingan di dunia e-commerce gitu intinya? Iya, untuk kita bisa bertahan yang pertama pasti otomatis produk kita harus berkualitas dan berani bersaing dengan para pesaing. Yang pertama itu Ibu. Lalu yang kedua harga. Kita bisa bermain dengan harga. Kalau misal di setiap event, misal 12 Agustus, harga tersebut dilakukan promosi, ada potongan harga atau gratis ongkir atau apa kayak gitu sih. Terus yang paling utama ya itu produknya itu harus berkualitas dan bisa bersaing dengan para pesaingnya kayak gitu Ibu. Salah satunya harus kualitas produknya harus siap bersaing. Mungkin salah satu beberapa poin tadi terkait dengan tips sukses juga menjadi bagian dari tips supaya bisa bertahan di dunia e-commerce. Mungkin bisa ditampilkan tadi Mas, yang tips sukses disampaikan oleh Mas Mas Alif yang terakhir kalau tidak salah. Nah ini, tekun dan telaten, fast respon, ini supaya bisa tetap bertahan tuh gimana kualitas ininya, mungkin ada hubungannya dengan ini ya Mas Alif. Nah seperti itu.
Itu Ibu terjawab. Siap kolaborasi untuk jualan makanan di dunia di marketplace atau e-commerce? Siap ya Bu? Ya, kalau beliau masih jualannya di status Mas. Catering betul. Selanjutnya Pak Nur yang akan dijawab oleh Mas Novi Bayu. Silahkan Mas Novi Bayu. Oke, terima kasih. Kalian promosi Mas, silahkan. Ya. Tim boleh dibantu buka browser Mas? Ya. Dibuka browsernya Mas. Nanti diketik komship.id, KOMSHIP ya. Oke Pak, sebenarnya kami bukan jasa pengiriman, tapi lebih kepada perusahaan yang mengelola beberapa ekspedisi pengiriman kayak gitu. Jadi kami terintegrasi dengan JNE, Si Cepat, SAP dan semacamnya. Oke, intinya itu cocok buat siapa? Pertama itu cocok buat Bapak Ibu di sini yang terbiasa ngirim paket ke luar kota, seperti itu. Kalau Bapak Ibu terbiasa ngirim paket ke luar kota, itu cocok pakai itu. Bedanya apa? Bedanya kalau kita ngirim paket misalkan ke JNE kantor Purbalingga misal ya, itik, Pak saya mau kirim paket, ditimbang ongkirnya berapa, bayar, begitu kan? Kalau ibaratnya lewat aplikasi yang kami buat, komship.id, Bapak Ibu tinggal duduk di rumah. Itu nanti data pengirimannya diketik di situ. Terus di situ ada tombol jemput kayak gitu kan. Nanti dari ekspedisinya yang pergi ke rumah Bapak Ibu. Itik, ambil. Tanpa minimum. Ya. Nek anak minimum orang gelem ngambil ketok kayak gitu ya. Karena wis kerja sama kami kayak gitu ya. Terus kalau ngirim lewat aplikasi kami itu minimal lebih murah seprapate. Jadi nek Bapak Ibu di sini sehari ngirim 10, sebulan ngirim sampai 1000. Dari 1000 paket itu ongkirnya 10 juta. Seprapate kan loro 0,5 juta, bisa nggak gaji karyawan kan kayak gitu. Karena di pengguna Komship Mas, KOMSHIP.id. Sambil di open nggak apa-apa browsernya, jadi saya sambil bisa membetulkan kalau ada salah ejaan. Nah, ada yang malah orang Purwokerto kok, jos banget kayak Wong Purwokerto dodolan herbal sebulan ngirim ngosi 10.000, iya 10.000 alamat kayak gitu. Next alamat baik rata-ratane 20.000 karena kebanyakan luar Jawa ya. Next 10.000 pira berarti? 01 Dejimot, 01 Dejimot. 200 juta mbok. Betul? Komship.id, KOM bukan H, KOM Komship. M SHIP.id. Klik. Nah ini. Tadi yang orang Purwokerto itu sebulan 10.000 paket. Kalau per paket rata-rata ongkirnya 20.000, berarti sebulan dia ongkirnya 200 juta. Seprapate ben pira? 50 juta, hemat 50 juta. Iya, defeksi ora kaya-kaya 10.000 paket. Ya tapi kalau Bapak Ibu sehari paketnya misalkan 5, kan lumayan ya enggak? Bisa buat beli paket data dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, di Android sudah ada aplikasinya. Bisa juga diketik di Android Komship. Ya. Terus ini juga bisa buat COD-an. Bapak Ibu kan kalau COD-an diarahin ke Shopee lah dan lain sebagainya. Ini bisa COD-an di sini, ya. Bisa COD-an di sini. Jadi ini bisa COD tanpa marketplace seperti itu. Jadi daftar di sini, input data pengirimannya, klik jemput, ekspedisinya datang, ya sudah kayak gitu. Begitu ya Bapak ya, Pak Nur ya, cukup mencerahkan ya. Jadi sekali lagi kami bukan ekspedisi tapi perusahaan teknologi yang menjembatani ke perusahaan-perusahaan ekspedisi terkemuka di Indonesia seperti itu. Ya walaupun wong pelosok ning anak, tapi cukup sering sebulan itu orang pusat ekspedisi yang kantornya di gedung tinggi di Jakarta itu sering main ke rumah kami kayak gitu ya.
Mungkin begitu nggih, cukup menjawab insyaallah. Siap. Itu yang tadi jualan rambut, Mas. Kayaknya wajib deh pakai ini, Mas. Nanti seprapate kortingannya gak aku. Baik, untuk dua penanya tadi Bu Endang dengan Pak Nur boleh maju ke depan. Ini diberi hadiah sama panitia yang diserahkan langsung oleh Mas Novi sama Mas Arlif. Semoga. Ini yang gede-gede biasanya buat yang ibu-ibu. Yang pertama mungkin Mas siapa dulu yang nyerahkan? Mas Novi dulu boleh deh. Mas Novi ke Pak Nur. Kalau juragan tuh biasanya dompetnya digomeng dindi ya. Baik, selanjutnya Bu Endang. Bu Endang diberikan oleh Mas Alif. Semoga Bu. Sekalian kalau Bapak Ibu butuh catering, pesanan catering yang kualitasnya dahsyat, harganya terjangkau, bisa hubungi Bu Endang ya. Bu Endang nanti saya dapat 10% ya Bu. Baik, kita foto bersama dulu, mohon izin Pak Novi Bayu sama Mas Alif. Agak ke tengah, mohon izin, mohon maaf. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk para pembicara kita dan para penanya kita yang luar biasa. Silahkan Bapak Ibu kalau mau memperdalam bisa langsung kontak Mas Novi Bayu untuk yang terkait dengan digital marketing, barangkali mau kolaborasi, terus kemudian tadi terkait dengan apa namanya konsep, barangkali usahanya Bapak Ibu mau dikolaborasikan dengan salah satu apa namanya lini bisnisnya Mas Bayu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Bayu dan Mas Alif. Waktu yang sangat terbatas membatasi kami untuk berdiskusi, terutama yang pasti Bapak Ibu semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mas Novi, disampaikan oleh Mas Alif bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian sehingga usaha Bapak Ibu bisa bertambah maju, tumbuh berkembang, jadi masyarakat yang sejahtera sesuai dengan fraksi kami Partai Keadilan Sejahtera. Tepuk tangan. Baik, demikian tadi diskusi panel sesi yang kedua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan pantun burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Mas Bayu dan Mas Alif untuk